Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Shalom, berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan Matius 16 ayat 13 sampai 19. Petrus sang batu karang. Biasanya orang karena bergaul akrab akan mengenal sahabatnya lebih dekat dan dapat mendeskripsikan sahabatnya itu. Strategi Tuhan Yesus mendapatkan pengakuan jujur para murid adalah lebih dahulu menanyakan pandangan orang lain mengenai dirinya. Baru kemudian beliau menanyakan pandangan atau pengenalan para murid secara pribadi. Simon Petrus mewakili para murid menjawab bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Tuhan Yesus menyebut Simon berbahagia bukan karena kemampuannya menjawab tepat, melainkan karena ia telah menerima anugerah pernyataan Allah Bapa. Dengan pengenalan yang benar akan Mesias, tanggung jawab memimpin jemaat juga diberikan. Petrus dipercaya memimpin para rasul menggembalakan gereja. Sedangkan gereja itu sendiri didirikan atas dasar Yesus. Perhatikan kata Petrus yang berarti batu, Yunani Petros, sedangkan batu karang Yunani Petra, artinya batu karang besar. Petrus dan para rasul diberi otoritas untuk mengelolanya. Batu karang tempat berlindung dari hempasan ombak dan tempat berpegang agar tidak hanyut oleh arus-arus ganas. Dengan menyebut Petrus sebagai batu karang, Yunaninya Petra, ditandaskan bahwa ia bertugas melindungi umat yang dibangun Yesus dari mara bahaya yang selalu menghujam. Dikatakan juga bahwa alam maut, bahasa Yunani Hades, Ibrani Sheol, takkan bisa menguasainya. Maksudnya takkan dapat mematikan kumpulan orang-orang yang percaya tadi. Orang zaman old membayangkan jalan ke alam maut sebagai lubang yang menganga besar, seperti liang lahat besar. Semua orang mati pasti akan ke sana dan tidak ada jalan kembali. Satu-satunya cara untuk mencegah agar orang tidak tersedot ke dalamnya ialah dengan menyumbatnya dengan batu besar yang tidak bakal tertelan dan tak tergoyahkan. Petrus digambarkan sebagai tempat Yesus mendirikan umat yang tak akan terkuasai alam maut. Gambaran di atas dapat membantu mengerti mengapa kepada Petrus diberikan kunci kerajaan surga. Bukannya ia dipilih menjadi orang yang menentukan siapa boleh masuk, siapa tidak, melainkan sebagai yang bertugas menahan agar kekuatan-kekuatan maut tidak memasuki kerajaan surga. Ia mengunci surga dari pengaruh yang jahat. Apa yang diikatnya di bumi, ya tetap dikunci di bumi, yakni jalan alam maut akan tetap terikat dan tidak akan bisa merambat ke surga. Tidak ada jalan ke surga bagi daya-daya maut. Apa yang dilepaskannya di bumi, yakni manusia yang dibiarkan sendirian, akan menjadi mangsa lubang Sheol yang menganga tadi.
Sangat tidak tepat bila kata-kata itu ditafsirkan sebagai penugasan Petrus menjadi juru kunci gerbang surga, menentukan siapa orang diperkenankan masuk dan dibiarkan di luar. Sungguh amat tidak peka konteks. Justru tafsiran itu akan membuat warta Injil Matius kurang terasa. Bisakah gagasan kunci kerajaan surga dipakai sebagai dasar bagi wibawa tahta apostolik Paus penerus Petrus? Tentu saja, asal dilandasi dengan pengertian di atas. Bukan dalam artian juru kunci gerbang ke arah keselamatan, membuka atau menutup akses ke surga, melainkan sebagai penangkal kekuatan-kekuatan alam maut. Pernyataan itu memuat penugasan melindungi umat, bukan pemberian kuasa menghakimi. Salam dan doa Tuhan memberkati. Amin.